Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini berdasarkan mata kuliah yang saya ambil, yaitu pengantar sosiologi, maka saya akan menjelaskan di mana dengan tugas mereview buku dengan judul buku Pengantar Sosiologi, pengembangan oleh Andrew Webster. Langsung saja, yang pertama, ukuran ketimpangan dan pengembangan, di mana konsep kemiskinan. Ada dua definisi utama kemiskinan. Yang pertama, definisi substansi dan satu definisi berdasarkan analisis deprivasi relatif. Pendekatan terakhir menilai kerugian dalam istilah yang lebih luas daripada pendekatan substansi, dan biasanya menghasilkan angka yang jauh lebih luas dari mereka yang dikatakan berada dalam kemiskinan. Artinya, perbedaan ukuran kemiskinan ini memiliki titik potong yang sangat berbeda untuk membedakan mereka yang dikatakan miskin dari yang tidak miskin. Konsep substansi kemiskinan, di mana konsep ini didasarkan pada perkiraan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk membeli makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rata-rata gizi. Setiap orang dewasa dan anak-anak dalam satu keluarga, biaya makanan ini dipandang sebagai biaya pokok penghidupan yang bisa ditambahkan ke dalam tunjangan sandang pokok, bahan bakar, dan uang sewa. Menghasilkan angka pendapatan yang di bawah biasanya dikatakan keluarga miskin. Konsep kemiskinan ini telah mendominasi kebijakan resmi di Eropa Barat dan Amerika Serikat sejak pergantian abad. Daya tariknya terletak pada penilaian yang tampaknya objektif dan secara ilmiah diperoleh dari tingkat gizi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh secara fisik. Variasi di dunia ketiga sebelum kita dapat memeriksa kemiskinan, di mana kita harus melihat lebih dekat apa yang sebenarnya yang kita maksud dengan dunia ketiga. Frasa ini sudah umum, namun tidak selalu berarti bahwa ada kesepakatan universal atas artinya, yang dimana ini dapat menyebabkan kebingungan bagi mereka yang baru mengenal area tersebut. Frasa ini digunakan untuk menggambarkan banyak negara yang tampaknya miskin, seperti Ethiopia, namun juga merupakan label yang digunakan untuk menggambarkan banyak negara yang terbukti makmur, seperti negara penghasil minyak di Timur Tengah, yaitu Iran dan Kuwait. Atau beberapa teks memasukkan Cina ke dalam dunia di dalam dunia ketiga, sementara yang lainnya tidak. Jelas ini menunjukkan bahwa pengertian tentang dunia ketiga biasa sangat bervariasi. Namun meskipun demikian, kita tampaknya masih memiliki gambaran kasar tentang apa yang kita bicarakan. Ciri-ciri dari negara-negara dunia ketiga yaitu cenderung memiliki pertanian yang lebih besar daripada tenaga kerja industri, cenderung bergantung pada sejumlah pokok bahan mentah untuk ekspor, dan yang berikutnya memiliki pola makan yang relatif buruk dan tingkat buta huruf yang tinggi, dan yang keempat sering mengalami masa lalu kolonial. Berikutnya mengenai teori modernisasi. Ketertarikan yang meluas pada perubahan sosial ekonomi di antara para sarjana Eropa pada abad ke-19, sebagian merupakan cerminan langsung dari keadaan zaman mereka. Di antara proses-proses lainnya, periode tersebut menyaksikan perluasan pesat industri manufaktur, pertumbuhan populasi dan pusat-pusat kota, dan meningkatkannya kepentingan nasional dari aktivitas politik dan birokrasi negara. Proses-proses ini tentu saja tidak dimulai pada abad ke-19, tetapi jauh lebih awal.
tetapi jauh lebih awal. Apalagi semua negara Eropa tidak mengalami perkembangan yang sama. Memang banyak, misalnya Spanyol, Portugal, dan negara-negara Skandinavia, relatif tidak tersentuh oleh dinamika industrialia. Namun di negara-negara tertentu, terutama Inggris, Prancis, dan Jerman, laju dan tingkat pertumbuhan relatif besar. Berikutnya mengenai asal teori-teori modernisasi. Yang pertama, Emile Durkheim. Untuk menghargai teori Durkheim tentang perkembangan masyarakat modern yang kompleks dari masa lalu primitif yang sederhana, kita harus memahami teorinya tentang tatanan dan stabilitas sosial. Bagi Durkheim, pertanyaan krusialnya adalah bagaimana orang bergabung dengan kelompok yang stabil untuk membentuk masyarakat yang kohesif, dan apa sifat hubungan mereka satu sama lain saat masyarakat tumbuh dan menjadi kompleks. Durkheim mencoba menjawab pertanyaan ini dalam tesis doktoralnya yang kemudian menjadi buku besar pertamanya, yaitu The Vision of Labor in Society, yang diterbitkan pada tahun 1893. Dalam hal ini ia mengemukakan bahwa ada dua tipe dasar masyarakat, yaitu tradisional dan modern, yang memiliki bentuk kohesi sosial yang sangat berbeda di antara anggotanya. Berikutnya mengenai Max Weber. Seperti Durkheim, Weber berusaha menjelaskan kemunculan industrialisasi, meskipun ia memusatkan perhatiannya pada jawaban mengapa manufaktur kapitalis menjadi dominan hanya di perekonomian Eropa Barat. Dalam karyanya yang sebagian besar muncul pada dekade pertama abad ini, di mana ia mengemukakan bahwa penjelasan mendasar atas kejadian tersebut yaitu adanya proses budaya yang khas masyarakat Barat, yaitu rasionalisasi. Weber mengusulkan bahwa elemen penting dalam perluasan manufaktur kapitalis adalah organisasi rasional perusahaan bisnis untuk membangun probabilitas yang stabil dan akumulasi modal. Ini melibatkan sejumlah tugas termasuk penilaian penggunaan modal yang efisien, ekspansi melalui pengurangan biaya dan investasi yang rajin, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pesaing, dan upaya untuk memenuhi permintaan konsumen. Weber mencirikan transisi dari budaya pra-kapitalis tradisional santai ke etos kerja keras kapitalis modern dengan cara berikut, yaitu apa yang terjadi seringkali tidak lebih dari ini. Beberapa pemuda dari salah satu keluarga yang putus asa pergi ke pedesaan dengan hati-hati memilih penenuan untuk pekerjaannya. Sangat meningkatkan ketelitian pengawasan terhadap pekerjaan mereka, dan dengan demikian mengubah mereka dari petani menjadi buruh. Di sisi lain, ia akan mulai mengubah metode pemasarannya sejauh mungkin dengan langsung ke konsumen. Dalam teksnya yang terkenal sekarang, yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber berpendapat bahwa perhatian, perhitungan, dan kerja keras yang khas dari bisnis barat didorong oleh perkembangan etika Protestan yang muncul pada abad ke-16 dan yang paling kuat dipromosikan oleh doktrin Calvinisme, yaitu John Calvin pada tahun 1509 sampai 1564, yang dimana ia adalah seorang reformasi Kristen utama. Doktrin utamanya yaitu predestinasi. Ini adalah keyakinan bahwa Tuhan telah memutuskan yang diselamatkan dan yang terkutuk. Yang menyengat adalah bahwa menurut doktrin tambahan, tidak ada yang mengetahui apakah ia adalah salah satu dari sedikit yang terpilih. Berikutnya mengenai teori modernisasi. Pada tahun 1900
1950-an sampai awal tahun 1960-an, teori modernisasi dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan, khususnya sekelompok sarjana Amerika yang paling menonjol diantaranya yaitu Talcott Parsons. Demikian pemaparan saya untuk materi ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.